pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Salam. Shalom ya, semua dalam keadaan baik dan damai sejahtera. Masih ada semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, penuh semangat. Yes. Ya. Jadi anak sekolah itu harus tetap semangat. Semangat untuk belajar. Semangat datang sekolah, semangat belajar. Ada yang belum masuk? Belum datang? Tidak. Ada yang alfa? Tidak. Semua masuk ya? Tidak. Ya, terima kasih untuk informasinya terkait kehadiran semua. Ibu berikan aplaus untuk kalian atas kehadirannya. Terus ditingkatkan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita memulainya dengan doa. Kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Maju, silahkan. Mari Shalom. Shalom akan memimpin kita berdoa. Sebelumnya kita menyanyikan yel untuk mempersiapkan diri berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, ku gabungan dari dua, ku buat jembatan pandang. Dua dari kanan, dua dari kiri, ku gabungan dari lengkap, ku buat kamera TV. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, ku gabungan dari enam, ku buat menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, ku gabungan dari delapan, ku buat telinga cincin. Lima dari kanan, lima dari kiri, ku gabungan dari 10, ku siap berdoa. Amin. Terima kasih Shalom. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ingat kembali pada kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Manfaat kita buat kesepakatan kelas untuk apa anak-anak? Untuk menjaga ketenangan kelas. Apa lagi? Menjaga ketenangan, menjaga ketertiban, ya, menjaga ketertiban kelas supaya pembelajaran yang kita lakukan berjalan dengan baik. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan satu lagu nasional untuk memperkuat atau memperdalam rasa nasionalisme kita. Kita sama-sama berdiri lagi ya, berdiri menyanyikan lagu Maju Tak Tepat.
Ya. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar IPAS ya. Topiknya adalah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Anak-anak sudah siap? Sudah. Sebelum masuk ke inti pelajaran kita hari ini, berbicara tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia, anak-anak sudah pernah mendengar di kelas 4, di kelas 5, bahkan mungkin di lingkungan rumah orang tua sering menceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Ya, jadi pasti masih ingat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan untuk persiapkan kita masuk kepada inti pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Siapa masih ingat apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara kita, ke Indonesia? Ya, mereka datang awalnya untuk berdagang, ya. Mereka mau berdagang. Kemudian bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah kita? Mereka menguasai wilayah kita pada waktu itu dengan cara bagaimana? Oh, Victoria, silakan. Ya, mereka memonopoli atau apa? Monopoli atau menguasai perdagangan. Kemudian, bagaimana keadaan bangsa kita dengan kehadiran bangsa-bangsa asing pada waktu itu? Ingat tidak ya, Rio? Ya, bangsa kita atau rakyat kita pada waktu itu mereka sangat menderita, sangat tersiksa akibat dari penjajah, akibat dari tekanan dari bangsa asing. Oke, baik anak-anak.
pelajaran kita hari ini itu kita masuk pada bab kedua tentang cerita Indonesia kita. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, kita mengenal sejarah masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Anak-anak bisa ulang? Tujuan kita, pelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengenal sejarah masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang kedua adalah menceritakan kembali sejarah masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Jadi setelah anak-anak mengenal datangnya sejarah masuknya bangsa asing ke Indonesia, kalian akan ceritakan kembali. Ya, nanti ibu akan tampilkan video, lalu kalian nonton. Setelah tonton, kalian menceritakan kembali. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang ibu tampilkan video. Anak-anak duduk tenang. Setiap kelompok yang sudah duduk dalam kelompok masing-masing, duduk tenang, amati baik-baik videonya. Ikuti baik-baik cerita yang akan ditayangkan supaya sebentar engkau bisa menceritakan kembali dengan berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bisa sambil catat hal-hal yang Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Prosperity. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Kristen. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama,
Kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masa itu. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudera, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian ini menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Copernicus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudera pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng.
Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Masih semangat? Mari. Ya, semangat. Jangan cerita ini buat kita tertidur, ya. Masih semangat. Ceritanya menarik tidak? Mari. Tentang apa tadi? Indonesia. Tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bangsa asing yang datang ke Indonesia itu bangsa mana saja? Yang datang pertama. Angkat tangan. Bangsa asing yang datang pertama, Vera, adalah bangsa Portugis. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Vera. Berarti Vera punya perhatian tadi saat menonton video. Kemudian bangsa yang kedua, bangsa asing yang kedua, Shalom. Bangsa Spanyol. Ya, oke, keren. Kita kasih keren untuk Shalom. Keren, Shalom. Ya, yang bangsa yang ketiga, Rio. Bangsa yang ketiga, Inggris. Ya, bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga adalah salah satu bangsa yang pernah datang dan mengambil apa? Mengambil rempah-rempah. Terus yang keempat, Seto. Bangsa Belanda. Kasih tepuk tangan untuk Seto. Oke. Jadi ada berapa bangsa anak-anak? Ada 4 bangsa asing ya dari bagian Eropa ya, bangsa asing atau kita bisa bilang bangsa Eropa. Itu ada 4 bangsa yang pernah datang ke Indonesia. Mereka datang tujuannya untuk apa anak-anak? Berdagang. Tujuannya untuk berdagang. Berdagang apa? Jawab, angkat tangan. Ini untuk berdagang rempah. Ya, kasih tangan dulu untuk selain dagang rempah-rempah, apa lagi? Selain mereka berdagang rempah-rempah, menyebarkan agama apa tadi? Katolik. Agama agama apa? Nasionalis. Agama Nasrani. Aduh, berarti tadi menyimaknya belum betul. Jadi sambil mereka berdagang rempah-rempah, mereka menyebarkan agama Nasrani. Itu harus diingat karena sebentar ada
tugas kelompok yang harus kalian kerjakan sama-sama. Siapa yang mau bertanya? Mungkin tadi ada yang tidak dimengerti dari tampilan video. Ini Muhammad. Apa yang ekspedisi? Ekspedisi. Tadi ada kata ekspedisi? Siapa yang tahu ekspedisi? Sebelum ibu menjawab. Ayo kelas 6. Itu ada yang mau jawab. Pengiriman rempah-rempah atau pengangkutan ya barang berupa rempah-rempah. Kita kasih tepuk tangan untuk siapa lagi yang masih mau bertanya? Ya. Mengapa bangsa asing hanya mengambil rempah-rempah untuk bertaruh kenapa tidak lewat? Seperti sapi, kerbau. Ya, ini ada pertanyaan menarik ini. Dari kasih tepuk tangan dulu untuk Anwar. Dia bertanya mengapa bangsa asing datang hanya untuk mengambil rempah-rempah, tapi tidak mengambil hewan-hewan seperti sapi atau kerbau. Padahal itu kalau kita di sini harganya sangat mahal. Siapa bisa jawab? Josafat. Tujuan mereka untuk mengambil rempah-rempah itu pertanyaannya tadi menanyakan kenapa hanya ambil rempah-rempah bukan binatang. Ada yang tahu tadi tontonan di video? Ada tidak? Oke. Karena anak-anak tadi tidak jawab, dia juga bertanya tujukan ke ibu sebelum mengerjakan tugas. Jadi tolong perhatikan supaya sebentar kalau tugasnya itu ada pertanyaan tentang yang ditanyakan oleh anak-anak bisa menjawab. Jadi kenapa bangsa asing itu datang hanya mengambil rempah-rempah? Rempah-rempah itu apa saja? Rempah-rempah ini kanili, cengkeh, lada, dan pala. Ya, itu rempah-rempah yang menjadi barang dagangan dari bangsa asing pada waktu itu. Kita kasih tepuk tangan untuk Stephen. Sekarang ibu jawab. Ini adalah pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir untuk ibu kasih kerja kalian, kerja kelompok. Jadi kenapa bangsa asing hanya datang mengambil rempah-rempah? Karena pada waktu itu di Eropa mereka menganggap rempah-rempah, bukan menganggap, rempah-rempah itu memiliki nilai jual yang sama dengan emas. Ya, sehingga mereka datang untuk membeli atau mengambilnya dari bangsa kita. Jadi mereka hanya mencari rempah-rempah, bukan hewan ya. Karena nilai jualnya sama dengan emas. Ya. Sehingga tadi ada dari Spanyol, Pak, itu mereka selain berdagang, mereka punya maksud lain yaitu 3G. Ya, 3G itu apa? Glory, gospel. Gold itu apa? Ya, tepuk tangan. Nanti jawab angkat tangan. Tepuk tangan dulu. Kalau glory, Yosafat. Ya, glory kejayaan. Ya, tepuk tangan untuk Yosafat. Semangat. Yang ketiga apa? 3G. Vera. G-nya apa? Ini. Oke. G-nya apa? Glory. Tadi glory. Yang terakhir adalah gospel, yaitu melibatkan ajaran agama Nasrani. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak bertanya berarti sudah siap semua untuk menceritakan kembali sejarah masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ya. Jadi karena semua sudah ada dalam kelompok, Ibu membagikan
membagikan tugas kelompok ini, pertanyaannya sama untuk keempat kelompok yang ada. Ya, untuk 4 kelompok yang ada, yaitu mencari informasi tentang bangsa-bangsa asing. Jadi kelompok A mendapatkan bangsa Portugis. Ya, kelompok 4 nanti dapat bangsa Portugis. Kelompok yang kedua, mana kelompok 2? Kelompok 2 mendapatkan bangsa Spanyol. Kelompok ketiga mendapatkan bangsa yang ketiga, bangsa apa? Belanda. Yang ketiga Inggris. Ya. Yang keempat mendapat bangsa Belanda. Mohon perhatian anak-anak. Mohon perhatian. Sekarang tugasnya sudah ada di kelompok masing-masing. Sudah ada di kelompok masing-masing. Pertanyaannya sama, yaitu mencari informasi tentang kedatangan bangsa-bangsa asing tadi yang sudah dibagikan ke kelompok masing-masing. Yang pertama, anak-anak cari tahun berapa atau kapan bangsa-bangsa itu datang ke Indonesia. Ya, setiap bangsa itu masuk ke Indonesia dengan tahunnya masing-masing. Lalu tempatnya di mana, mereka datang di mana, kita khususkan ke Indonesia. Ya, kita khususkan ke Indonesia. Tempatnya di mana, tujuan kedatangan mereka apa, dan peristiwa yang terjadi berhubung kedatangan mereka itu apa. Ya, anak-anak silakan kerja. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Selain itu yang tadi ada juga literasinya di buku siswa. Bisa dilihat itu sebagai bahan referensi. Kemudian ibu membagikan lagi ada fotokopian untuk kau bisa mengerjakan tugas sebagai bahan literasi. Jadi kerjasama, saling membantu untuk mencari tahu informasi tentang bangsa-bangsa yang sudah dihafalkan setiap kelompok. Waktu ibu kasih 10 menit. Ya. Waktu 10 menit, jadi kerja serius, kerjasama. Itu banyak. Ada di buku siswa, ada fotokopian, bisa pakai. Tulis jawaban di sini. Yang tulisannya bagus. Silakan. Kasih pera. Kasih pera. Satu pertanyaan, jawabnya di satu kertas. Ya, satu pertanyaan, satu kertas. Saja sudah tidak usah sibuk dengan ini kertas. Waktu. Jadi kertas ini untuk satu pertanyaan, satu jawaban. Nanti sebentar ditempel di depan untuk dipresentasikan.
Tulis yang rapi. Ya, bisa manfaatkan buku siswa dengan fotokopian yang ditugasi untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Satu pertanyaan, satu jawaban. Yang pertama, tulis tahun kedatangan. Tahun kedatangan bangsa yang kamu dapatkan. Tugasnya itu tuh, datangnya tahun berapa? Terus tempat kedatangannya di mana? Tujuan kedatangannya dan peristiwa kedatangan. Kerjasama bukan kerjasama. Satu orang tulis tidak apa-apa supaya bisa rapi. Yang bisa bertambah bagi-bagi teman sekolah misalnya. Tulis yang rapi.
bangsa Portugis? Yang pertama tahun kedatangan bangsa Portugis 1511. Dua, empat kedatangan Portugis. Baca kuat, suara kuat supaya teman-teman dengar. Empat kedatangan Portugis. Pantai Sumatera atau disebut Malaka. Ya, tempat kedatangan Portugis itu di Pantai Sumatera. Yang ketiga, Tujuan kedatangan bangsa Portugis berdagang rempah-rempah dan mencari rempah-rempah. ulang sekali lagi, suara keras. Tujuan kedatangan bangsa Portugis berdagang rempah-rempah dan mencari rempah-rempah. Ya. Tujuan dari kedatangan bangsa Portugis apa tadi menurut kelompok 1? Coba ulang. Berdagang rempah-rempah dan mencari rempah-rempah. Berdagang rempah-rempah dan mencari rempah-rempah. Yang berikut. Peristiwa kedatangan Malaka, Ngomong kuat. peristiwa kedatangan Malaka, Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian pada tahun 1512 Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku dan menguasainya sampai tahun 1511. Sekali lagi, suara lebih keras. Suara lebih keras. Malaka, Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian pada tahun 1512 Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku dan menguasainya sampai tahun 1511. Satu abad. Kelompok yang lain bisa dengar? Bisa. Dengar apa yang disampaikan oleh teman kalian? Kelompok 1. Peristiwa yang terjadi dengan kedatangan Portugis tadi. Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku dan menguasai sampai tahun 1516. Satu abad. Jadi Portugis menguasai Ternate selama abad. 1 abad. Ini kita kelompok dari kelompok 1 memberikan kesempatan. Bagaimana dengan tanggapan kalian? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak bertanya? Oke, kita kasih semangat untuk kelompok 1. Hasil kerja mereka ada tempel di depan. Nanti sebentar baru kita sama-sama lihat kembali. Ya, silakan dulu. Ya, kita lanjut dengan kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok lain perhatikan di depan. Perhatikan teman untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk mereka. Ngomong angkat suara besar. Suara besar. Tahun kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia 1550. Kelompok 3. Tahun kedatangan bangsa Inggris pada tahun berapa tadi? 1590. Tahun berapa? 1557. Tahun 1557.
157. Yang kedua, ngomong suaranya agak besar. Ternate Maluku. Ternate dan Maluku itu apa? Nah, maksudnya apa? Sampaikan yang jelas supaya teman-teman. Tempat kedatangan bangsa Inggris. Itu di mana? Ternate Maluku. Ya di mana anak-anak? Ternate ada di mana? Maluku. Maluku. Maluku ibu kotanya apa? Ada yang tahu? Ambon. Ambon. Ya pintar. Kita kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga. Tujuan kedatangan bangsa. Suara besar sedikit. Tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Mencari rempah-rempah dan dibawanya diborongnya ke Inggris. Tujuan kedatangan mereka adalah ngomong keluar supaya mereka dengar. Mencari rempah-rempah dan diborongnya ke Inggris. Ya, tujuan mereka juga adalah mencari apa anak-anak? Mencari rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Ke Inggris. Yang terakhir, Tujuan kedatangan bangsa. suara besar. Tujuan kedatangan bangsa. Datang dari Pura. Dan kembali dengan kapal perang dan langsung merebut Batavia atau Jakarta. Mereka sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga menjadi Indonesia dari tahun 1804 sampai 1814. Ya, kasih ke teman sebelah untuk baca ulang. Suaranya tadi kurang keras. Baca dengan suara keras supaya teman-teman dengar. Tujuan. Peristiwa. Peristiwa. Ngomong suara besar. Tujuan peristiwa yang terjadi pada tahun 1811 dapat kembali dengan kapal perang dan mampu Kelompok empat, tolong perhatikan sebentar tanggung jawab yang di depan. kami mungkin ada bahasanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya tentang kedatangan bangsa Inggris? Tidak semuanya. Ya. Dari teman kelompok 2 katanya semua sudah cukup bagus. Berarti kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya silakan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 dari mana? Ya. Silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dan kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kami dari diskusi tentang bahasa Spanyol. tentang bangsa Spanyol. Pada tahun berapa anak-anak? Ada yang sudah lahir? Belum. Ya. Berikut. Bangsa Spanyol datang di pantai Ternate yang ada di Maluku. Tempel. Kasih teman. Kedatangan
tangan di sebelah sana untuk membaca ulang. Suara besar, suara terbesar. Tujuan kedatangan Ya. untuk melakukan perdagangan bersyarikat. Mereka juga menerapkan agama. Tujuan bangsa Spanyol adalah, yang kedua adalah menyebarkan agama selain berdagang rempah-rempah. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Maka nomor 5. Peristiwa yang terjadi mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan bangsa Spanyol, Maroko sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate, dukungan Portugis, dengan kerajaan Tidore, dukungan Spanyol. Saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Halo. Hai. Tidak ada yang bertanya. Menurut kalian bagaimana penampilan mereka? Cukup. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok dari bangsa Spanyol. Ya, silakan duduk. Yang terakhir adalah kelompok 4. Perhatikan kelompok terakhir, kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bangsa Belanda dalam Indonesia. Tahun kedatangan bangsa Belanda tahun 1596. Tahun kedatangan Belanda pada tahun berapa? 1596. Tahun 1596. Suara besar, Mama. Tempat kedatangan bangsa Belanda dilakukan di Banten. Di mana anak-anak? Pelabuhan Banten. Tempat kedatangan bangsa Belanda di mana? Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan bangsa Belanda mencari daerah penghasilan rempah dan melakukan perdagangan. Tujuannya apa, anak-anak? Mencari rempah dan perdagangan. Yang terakhir. Terjadi menguasai perdagangan di Banten dilanjutkan dengan pembentukan blockchain, kongsi dagangan dan pembentukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sekali lagi, suara keras. Peristiwa yang terjadi menguasai perdagangan di Banten dilanjutkan dengan pembentukan kongsi dagangan dan pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan sedikit, saya persilahkan. Apa arti dari VOC? Dari VOC. VOC adalah fungsi perdagangan. VOC fungsi perdagangan. Ya, jadi itu menggunakan bahasa asing ya. Sebentar kita lihat sama-sama. Selama berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Selama berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Satu apa?
selama 1 abad. Ya, kan? 150 tahun bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia. 3. Berapa tahun Belanda menjajah bangsa Indonesia? 350 tahun. 350 tahun. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok Ibu masak. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk. Ya, dari pengamatan Ibu Guru tadi, penampilan semuanya bagus-bagus ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Namun yang menjadi catatan di sini perlu kita latih setiap hari ya. Setiap saat kita latih kerjasama kita latih keberanian penampilan kita di depan ya, supaya ke depannya lebih bagus. Kita tidak saja bicara di kelas, tapi kita bisa berbicara di depan banyak orang. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan. Ini adalah hasil diskusi dari setiap kelompok. Tadi setiap kelompok sudah menampilkan hasil diskusi. Nanti ini sebentar menjadi catatan. Bisa saling bertukar catatannya. Bisa saling bertukar catatan dengan kelompok lain untuk melengkapi bangsa-bangsa yang belum anak-anak dapat tugas tadi. Jadi tujuan dari keempat bangsa itu hampir sama, datang ke Indonesia, yaitu apa? Untuk melakukan perdagangan. Ya, dari setiap kelompok yang ada tujuannya itu sama, yaitu untuk melakukan perdagangan. Anak, waktu kita tinggal 10 menit. Ibu kasih soal untuk kalian jawab ya. Kalian jawab. Masing-masing. Ibu kumpulkan ya 45 menit. Ya, 2 menit lagi. Rio sudah? Sudah. Satu menit lagi. Satu menit lagi.
konsentrasi kita tadi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi tadi kita belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ada berapa bangsa? 4. Ada 4 bangsa, yaitu Portugis, satu-satu. Ya. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Portugis, Spanyol, Inggris dengan Belanda. Kemudian tadi ada kerajaan bangsa Spanyol itu menyebarkan juga agama Nasrani. Ya, menyebarkan agama Nasrani. Pada saat kedatangan Portugis ke Maluku terjadi peristiwa yang terjadi tadi di kelompok 1 itu peristiwa apa? Kedatangan bangsa Portugis. Terjadi apa? Ya. Kemudian kerajaan yang meminta dukungan dari Portugis adalah kerajaan Ternate, sedangkan kerajaan Spanyol mendapat dukungan dari kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu menyampaikan terima kasih buat anak-anak semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tekun belajar untuk meraih cita-cita. Ke akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, Ibu mau bertanya, bagaimana proses diskusi dan kerja kelompok yang berlangsung tadi? Apakah ada kendala yang dihadapi? Tidak ada kendala. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak? Ya. Dalam bekerja kelompok tadi, nilai apa yang kamu dapatkan dalam bekerja kelompok? Ada nilai kerja sama. Ya, jadi saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan ibu guru untuk diselesaikan. Jadi ada nilai kerjasama atau kerjasama atau apa anak-anak? Kata lain kerjasama apa? Kompak atau? Kompak atau gotong? Gotong anak-anakku. Anak-anak yang pintar semuanya, anak-anak yang harus terus bersemangat. Kira-kira apa manfaat kita mempelajari sejarah kedatangan bangsa-bangsa? Manfaatnya? Untuk mengenal jasa para pahlawan di masa lampau. Ya, kita bisa tahu bagaimana perjuangan para bangsa di masa lampau. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Tugas kalian di rumah, pekerjaan di rumah adalah buku siswa yang kalian bawa pulang, lanjut baca tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah kita mengetahui kedatangan mereka ke bangsa kita, selanjutnya kita belajar tentang kekuasaan bangsa-bangsa asing ini di Indonesia. Ya, supaya lebih menambah wawasan bagi anak-anak.
Semua pulang baca di rumah dan membuat ringkasan lagi. Terima kasih. Terakhir Ibu mengucapkan terima kasih buat kerjasama anak-anak dalam belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk masa depan anak-anak. Kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih anak-anak. Kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Satu orang pimpin kita berdoa pulang. Yang sama pimpin kita berdoa. Siap untuk berdoa. Sikap doa yang baik bagaimana? Bisa. Bagaimana dulu? Terima kasih. Selamat siang anak-anak.